Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nunu Febriani dari Fakultas Ilmu Komunikasi 2018 Universitas Teknologi Sumbawa, Vkom 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Komunikasi Pembangunan. Tema yang didapatkan kali ini adalah teknologi dan informasi untuk pembangunan. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kemajuan teknologi dan komunikasi semakin pesat dengan berjalannya waktu. Nah, pada tahun 1980-an sampai tahun 1990-an mulailah berkembang suatu paradigma, yaitu teknoekonomik. Mikroelektronik pengganti energi sebagai faktor kunci. Sementara elektronik, robotik, dan peralatan telekomunikasi, fiber optik, jasa perangkat lunak, dan informasi pengambilan alih pimpinan dalam proses pertumbuhan ekonomi. Teknologi informasi ternyata dapat mengubah bagaimana orang bekerja, belajar, bahkan memerintah. Nah, contohnya dalam bekerja adalah kita akan dapat dengan mudah menjalankan sebuah proses penjualan atau produk dalam sebuah perusahaan yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet. Kemudian dalam bidang pemerintah seperti seperti melayani kebutuhan masyarakat luas dalam melayani kependudukan administrasi. Selanjutnya dalam proses belajar mengajar seperti kuliah kelas online atau mengerjakan tugas dengan mudah dan cepat dengan adanya teknologi informasi melalui jaringan internet. Selanjutnya, dari sudut pandang pembangunan kemajuan dan ketersediaan teknologi informasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama, bagaimana akibat kemajuan tersebut bagi upaya meningkatkan kehidupan sebagian besar masyarakat yang selama ini tertinggal dibandingkan dengan masyarakat yang berada di daerah maju. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara teknologi informasi komunikasi dapat diketahui oleh orang-orang berkembang untuk mendapatkan akses ke pasar dunia dan memaksimumkan kelebihan kompetitif. Selanjutnya ada untuk memerangi kemiskinan pada abad 21 ada yang baru dan berbeda dari teknologi informasi komunikasi, yaitu teknologi informasi komunikasi merupakan masukan yang meresap hampir ke seluruh aktivitas manusia. Yang kedua ada teknologi informasi komunikasi memecahkan hambatan bagi pembangunan manusia dalam tiga hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, seperti yang pertama adalah memecahkan hambatan ke pengetahuan, kedua ada memecahkan hambatan ke partisipasi, ketiga adalah memecahkan hambatan ke peluang ekonomi. Kemudian yang selanjutnya ada teknologi informasi komunikasi. Beberapa contoh program yang telah terlaksana seperti yang pertama ada pendidikan. Program pendidikan yang dilakukan adalah penghimpunan sumber daya dan keahlian yang lebih teratur dalam kalangan sekolah yang ada, lalu bisa dilakukan untuk membantu sekolah lain. Yang kedua ada kesehatan. Di beberapa negara berkembang, teknologi informasi komunikasi telah dimanfaatkan diagnosa dan perawatan kesehatan jarak. Model yang terutama dokter dan petugas kesehatan tersambung ke jaringan melalui telepon lokal untuk mengakses jasa seperti kolaborasi dokter, database media, menjadwalkan konsultasi dan perujukan, perpustakaan medis, dan terakhir ada berbagi hasil riset. Yang ketiga ada lowongan pekerjaan. Teknologi informasi komunikasi dapat menyumbang untuk kesempatan kerja yang lebih baik di negara berkembang melalui perbaikan fasilitas pasar kerja dan lowongan pekerjaan langsung. Dan yang keempat ada peniagaan elektronik. Jika dilihat dari riwayatnya, penyebaran internet begitu cepat
melampaui semua teknologi komunikasi yang sebelumnya. Pada tahun 1990 sampai tahun 2000 diperkirakan pemakaian internet bertumbuh 10 kali lipat menjadi 300 juta orang. Selanjutnya ada lingkungan hidup. Jadi teknologi informasi komunikasi juga dapat menawarkan solusi penting untuk mengatasi problem monitoring. Contohnya seperti memantau kualitas air pada area perdesaan. Poin selanjutnya ada pembangunan perdesaan. Tujuan utama untuk meningkatkan komunikasi dan mengadakan kegiatan niaga baru seperti adanya listrik siang malam pada area yang belum menyediakan listrik siang malam dan air yang bersih dan lancar. Yang terakhir adalah informasi publik. Pengguna dapat memanfaatkan perpustakaan dan bahan sumber lainnya yang ada pada masing-masing universitas melalui saluran elektronik dengan biaya yang murah, seperti jaringan WiFi di setiap fakultas dengan kekuatan sinyal atau jaringan sinyal yang cukup dan stabil yang dilakukan selama proses perkuliahan. Dan begitulah hasil dari materi teknologi informasi komunikasi yang dapat saya simpulkan dan paparkan pada video kali ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.